Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurmal Akumai dengan NIM 9414230055. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau SSI ME. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan bank yang di dalamnya ada definisi, jenis-jenis, fungsi, dan golongan bank. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, inilah definisi dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman uang, penyimpanan uang, transfer dana, investasi, serta jasa pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Nah, ini adalah fungsi dari bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menyediakan layanan pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian. Yang kelima, menyediakan jasa keuangan lainnya. Yang keenam itu menciptakan uang giral. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kan menghimpun dana dari masyarakat. Bank itu berperan sebagai perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua itu kan menyalurkan kredit atau pinjaman. Nah, bank menggunakan dana yang dihimpun untuk memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu menyediakan layanan pembayaran. Nah, bank menyediakan fasilitas untuk mempermudah transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, kartu kredit, dan mobil banking. Yang kelima, menyediakan jasa keuangan lainnya. Nah, di sini bank berperan guna menawarkan layanan investasi, penukaran valuta asing, penyimpanan barang berharga dalam safe deposito box, serta layanan keuangan lainnya. Nah, yang terakhir itu menciptakan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang giral atau uang dalam bentuk saldo rekening melalui sistem kredit dan tabungan yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Nah, di sini ada jenis bank, yaitu yang pertama bank sentral. Itu bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi, contoh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum itu menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat dan bisnis termasuk tabungan dan kredit. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu fokus pada pembiayaan skala kecil tanpa layanan giro. Nah, kita bisa lihat di sini ada golongan bank. Yang pertama berdasarkan kepemilikan dulu ya kita bahas. Nah, bank milik negara ini modalnya dimiliki oleh pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Nah, yang kedua ini bank asing, berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Contohnya seperti HSBC Indonesia, Citibank Indonesia. Yang ketiga, bank swasta nasional itu dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mega. Yang terakhir itu bank campuran, itu hasil kerjasama antara bank dalam negeri dan bank asing seperti Bank DBS Indonesia. Nah, di sini kita bahas berdasarkan kegiatan operasional. Itu pertama ada bank konvensional, itu beroperasi dengan sistem bunga dan layanan perbankan umum. Yang kedua ada bank syariah ya. Itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam menggunakan sistem bagi hasil seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, bank muamalat. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya itu berdasarkan status dan berdasarkan wilayah operasional. Kita bahas yang pertama itu berdasarkan status. Itu yang pertama, bank devisa memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing dan beroperasi secara internasional. Sedangkan bank non devisa itu hanya melayani transaksi dalam negeri tanpa izin untuk transaksi mata uang asing. Nah, di sebelahnya berdasarkan wilayah operasional, yang pertama bank nasional beroperasi di seluruh wilayah satu negara. Yang kedua, bank daerah itu beroperasi di wilayah tertentu dan biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Nah, kesimpulannya, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Bank berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memfasilitasi transaksi, dan mendukung pertumbuhan bisnis berdasarkan kepemilikan, operasional, dan statusnya.
Bank memiliki fungsi yang beragam dalam sistem keuangan. Baik, selesai sudah pemaparan atau penjelasan saya tentang penggolongan bank. Sampai jumpa di video-video selanjutnya saya, dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan dalam menjelaskan ini. Mohon dimaafkan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurmal Akumai dengan NIM 9414230055. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau SSI ME. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan bank yang di dalamnya ada definisi, jenis-jenis, fungsi, dan golongan bank. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, inilah definisi dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman uang, penyimpanan uang, transfer dana, investasi, serta jasa pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Nah, ini adalah fungsi dari bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menyediakan layanan pembayaran. Yang keempat, menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian. Yang kelima, menyediakan jasa keuangan lainnya. Yang keenam itu menciptakan uang giral. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kan menghimpun dana dari masyarakat. Bank itu berperan sebagai perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua itu kan menyalurkan kredit atau pinjaman. Nah, bank menggunakan dana yang dihimpun untuk memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu menyediakan layanan pembayaran. Nah, bank menyediakan fasilitas untuk mempermudah transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, kartu kredit, dan mobil banking. Yang kelima, menyediakan jasa keuangan lainnya. Nah, di sini bank berperan guna menawarkan layanan investasi, penukaran valuta asing, penyimpanan barang berharga dalam safe deposito box, serta layanan keuangan lainnya. Nah, yang terakhir itu menciptakan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang giral atau uang dalam bentuk saldo rekening melalui sistem kredit dan tabungan yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Nah, di sini ada jenis bank, yaitu yang pertama bank sentral. Itu bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi, contoh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum itu menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat dan bisnis termasuk tabungan dan kredit. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu fokus pada pembiayaan skala kecil tanpa layanan giro. Nah, kita bisa lihat di sini ada golongan bank. Yang pertama berdasarkan kepemilikan dulu ya, kita bahas. Nah, bank milik negara ini modalnya dimiliki oleh pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Nah, yang kedua ini bank asing, berasal dari luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Contohnya seperti HSBC Indonesia, Citibank Indonesia. Yang ketiga, bank swasta nasional itu dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mega. Yang terakhir itu bank campuran, itu hasil kerjasama antara bank dalam negeri dan bank asing seperti Bank DBS Indonesia. Nah, di sini kita bahas berdasarkan kegiatan operasional. Itu pertama ada bank konvensional, itu beroperasi dengan sistem bunga dan layanan perbankan umum. Yang kedua ada bank syariah ya. Itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menggunakan sistem bagi hasil seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat.
Nah, ini kita akan bahas selanjutnya itu berdasarkan status dan berdasarkan wilayah operasional. Kita bahas yang pertama itu berdasarkan status. Itu yang pertama, bank devisa memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing dan beroperasi secara internasional. Sedangkan bank non devisa itu hanya melayani transaksi dalam negeri tanpa izin untuk transaksi mata uang asing. Nah, di sebelahnya berdasarkan wilayah operasional, yang pertama bank nasional beroperasi di seluruh wilayah satu negara. Yang kedua, bank daerah itu beroperasi di wilayah tertentu dan biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Nah, kesimpulannya, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Bank berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memfasilitasi transaksi, dan mendukung pertumbuhan bisnis berdasarkan kepemilikan, operasional, dan statusnya. Bank memiliki fungsi yang beragam dalam sistem keuangan. Baik, selesai sudah pemaparan atau penjelasan saya tentang penggolongan bank. Sampai jumpa di video-video selanjutnya saya, dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan dalam menjelaskan ini. Mohon dimaafkan ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.